Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Buron selama 2 tahun seorang penipu di Mimika diringkus polisi. Gerebek pabrik miras oplosan di Merauke, seorang pemilik pabrik diringkus polisi. Manfaatkan kebaikan teman, 2 pelaku kuras ATM puluhan juta rupiah. Polda Papua menggelar patroli gabungan skala besar dengan menyisir sejumlah titik rawan di kota Jayapura dan sekitarnya. Patroli gabungan diawali dengan apel kesiapan di lapangan Mapolda Papua. Kegiatan ini melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polda Papua. Tim patroli bergerak menyasar sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas. Rute patroli dimulai dari pusat kota Jayapura, kawasan Entrop, hingga ke titik strategis di wilayah timur, yaitu Jembatan Merah Holtekam, dan dilanjutkan ke kawasan Abepura. Saat berada di kawasan Jembatan Merah Holtekam, petugas mendapati seorang warga yang terindikasi berada di bawah pengaruh minuman keras. Untuk mencegah potensi keributan serta menjaga situasi tetap kondusif, warga tersebut langsung dibawa ke kantor Polsek Jayapura Selatan. Setelah menyisir wilayah Jayapura Selatan dan Timur, patroli gabungan kemudian dilanjutkan dengan fokus pengamanan di wilayah Jayapura Utara. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan patroli dilaporkan berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan Kamtibmas yang menonjol. Eskalasinya diturunkan. Kalau kemarin mungkin per 2 jam rekan-rekan melaksanakan kegiatan patroli, tetapi eskalasi untuk nanti malam UKL 1 melaksanakan kegiatan patroli 1 kali, UKL 2 1 kali. Jelas ya? Nah, mungkin UKL 1 setar, nggak usah terlalu tempo juga. Setar jam-jam 21 lah, jam 9. No? Jam 9 silakan mobile. Polda Papua mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua orang pelaku diringkus polisi di kawasan Buti, Kabupaten Merauke pada hari Senin. Mereka diringkus setelah dilaporkan pemilik ATM yang uangnya dikuras. Kasus ini berawal saat korban berinisial M meminta salah satu pelaku untuk mengambil uang di mesin ATM dan memberikan PIN-nya. Lalu korban dan kedua pelaku pesta miras hingga korban lupa meminta kembali kartu ATM miliknya. Kartu ATM tersebut berada di tangan pelaku selama 2 hari. Dalam kurun waktu itu, saldo rekening korban terkuras hingga sebesar 95 juta rupiah. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan oleh kedua pelaku untuk membeli 3 ponsel, sepatu, serta pakaian dengan total pengeluaran sekitar 40 juta rupiah. Ambil di beberapa tempat yang ada di wilayah ATM yang ada di seputaran kota Merauke, sehingga korban mengalami kerugian penarikan uang dari saldonya setelah korban sadar pada hari kedua menyadari bahwa kartu ATM ini setelah dicek dan di nomor rekening cetak rekening koran ternyata saldo si korban setelah berkurang sebanyak 95 juta. Nah, kini kedua pelaku telah kami tangkap dan telah ditahan di rutan sel Polres Merauke guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini kedua pelaku diancam hukuman dengan pidana pencurian dan penggelapan yang ancaman hukumannya 4 tahun kurungan penjara. Saat ini kedua pelaku masih ditahan di sel Mapolsek Merauke Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah di wilayah Papua menjadikan rencana aksi percepatan pembangunan Papua tahun 2025-2029 sebagai rujukan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Imbauan tersebut disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat peluncuran RAPPP tahun 2005-2029 yang digelar di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Jakarta pada hari Selasa. Mendagri menyebut proses penyusunan RAPPP melibatkan pejabat lama sehingga diperlukan penyempurnaan melalui umpan balik dari para kepala daerah. Itu ngikutin programnya. Kalau nggak diprogramkan, uangnya nggak ada. Tapi kalau diprogramkan, maka uangnya harus diatur, dialokasikan. Jadi kalau kita nggak masuk dalam perencanaan, provinsi, kabupaten kota, nggak dimasukkan oleh Pak Menteri Bappenas dan staf dalam perencanaan ya, maka uangnya nggak ada gitu. Jadi otak kunci keuangan itu ada di Bappenas gitu. RAPPP 2025-2029 ini akan menjadi rujukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan sesuai arahan Presiden. Rencana aksi ya, percepatan pembangunan di tanah Papua itu kan wujud implementasi daripada RIPP, Rencana Induk Pembangunan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua yang sejak 2022 sampai dengan 2041. RAPP sendiri 5 tahun, 2025 sampai 2029. Artinya ini berkaitan dengan kepemimpinan yang sekarang Bapak Presiden sedang canangkan lewat Asta Cita, kemudian 17 program unggulan dan juga quick wins yang kita harus kawal dengan baik. Peluncuran rencana aksi percepatan pembangunan Papua dihadiri seluruh kepala daerah dari gubernur hingga bupati asal tanah Papua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Jakarta. Kejaksaan Tinggi Papua sepanjang Januari hingga Desember 2025 berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 47 miliar rupiah dari 13 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Dari total 13 perkara tersebut, 9 perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Sejumlah perkara besar yang ditangani antara lain kasus Pekan Olahraga Nasional atau PON dengan kerugian negara mencapai 204 miliar rupiah. Selain itu, perkara Bank Papua dengan kerugian negara sebesar 120 miliar rupiah, perkara LPMP dengan kerugian 38 miliar rupiah, perkara pembangunan fasilitas aerosport Mimika dengan kerugian 31 miliar rupiah, serta perkara Bulog Wamena dengan kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Dari seluruh perkara tersebut, total potensi kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih 422 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, Kejati Papua juga telah melakukan penyitaan aset milik tersangka berupa rumah, kendaraan, serta belasan bidang tanah dengan nilai taksiran mencapai 114 miliar rupiah. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse menilai penyelamatan uang negara pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024. Bahwa pada Kejaksaan Papua telah kita menerima laporan pengaduan, bidang pidana khusus telah menerima laporan pengaduan dugaan pidana korupsi sejumlah 27 laporan yang bersumber dari masyarakat, LSM, dari PPATK, dari Kejaksaan Agung. Dari 27 itu kami sudah tindak lanjuti di Kejaksaan Tinggi Papua dan diserahkan juga ke Kejaksaan Negeri lainnya. Pokoknya kejadiannya di Nabire, maka kita akan serahkan ke Nabire untuk ditindaklanjuti. Penyidikan bidang pidana khusus sejumlah 13 perkara. Penyidikan kita ada 13 perkara dan telah menyelesaikan atau melimpahkan ke pengadilan sejumlah 9 perkara.
Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, Kejati Papua telah menahan 13 orang tersangka yang saat ini dititipkan di Lapas Kelas 2A AB Pura dan Lapas Perempuan Kelas 3 Kerom. Kejati Papua menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tindak pidana korupsi terhadap para tersangka. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Praktik produksi dan peredaran minuman keras ilegal di Kota Jayapura berhasil diungkap kepolisian. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota membongkar praktik terlarang produksi dan peredaran minuman keras ilegal jenis balo dan steam. Pengungkapan ini dilakukan di wilayah Dok 8, Distrik Jayapura Utara pada hari Senin. Dalam penggerebekan tersebut, petugas meringkus satu orang pelaku berinisial RN. Pelaku diduga memproduksi sekaligus menjual miras ilegal tersebut dari rumahnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti produksi, diantaranya kompor, pipa suling, jeriken, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Petugas juga menyita barang bukti utama berupa 100 liter miras oplosan balo yang telah siap edar, serta 5 liter miras jenis steam yang baru saja selesai diproduksi. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan penindakan ini dilakukan karena miras ilegal menjadi salah satu pemicu utama terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun dari pelaku telah kami amankan beberapa alat-alat yang ia gunakan untuk melakukan produksi terhadap minuman keras ilegal tersebut, antara lain kompor, kemudian pipa suling, kemudian jerigen dan lain sebagainya. Dan dari pelaku juga telah kita amankan 100 liter minuman keras jenis balo yang sudah siap edar dan 5 liter minuman keras jenis steam yang baru saja diproduksi. Untuk pelaku dikenakan pasal 136 huruf A dan B Undang-Undang Pangan dan atau pasal 204 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya pelaku RN telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 136 Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi kembali melakukan penggerebekan tempat produksi minuman keras ilegal di Kampung Mandekman, Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang berada di kawasan perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap seorang pemilik miras ilegal berinisial MS yang tertangkap tangan saat sedang memproduksi miras di dapur rumahnya. Setelah diamankan di tempat kejadian perkara, pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Ulilin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami jajaran Polsek Muting gabungan dengan anggota Satbrimob BKO yang melaksanakan pengamanan di PT IJS melaksanakan razia minuman keras jenis Sopi yang kami temukan di Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Barang-barang yang kami temukan berupa alat masak dan ada minuman yang sudah jadi yang kami musnahkan langsung di tempat, dan berikut kami amankan pelaku yang mengelola yang membuat minuman keras jenis Sopi berinisial MS. Untuk sementara kami amankan di Mapolsek Muting untuk proses lebih lanjut. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita seluruh peralatan produksi miras, termasuk ratusan liter miras ilegal yang langsung dimusnahkan di tempat kejadian perkara. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kepolisian terus menggelar operasi penertiban miras ilegal guna memastikan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman dan tertib. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan yang berkepanjangan turunkan kualitas beras di Merauke. Curah hujan yang terus melanda wilayah Merauke, Papua Selatan dalam beberapa waktu terakhir berdampak terhadap kualitas beras di tingkat petani. Berdasarkan pantauan di sejumlah toko dan penjual beras, harga beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru tercatat relatif stabil. Meski demikian, para pedagang mengeluhkan penurunan kualitas beras akibat kondisi cuaca dan proses pengeringan yang tidak optimal selama musim hujan.
Kualitas beras yang menurun tersebut dinilai berdampak pada minat beli masyarakat. Sejumlah warga kurang puas karena beras yang dibeli tidak sesuai harapan. Salah satu pedagang beras di Jalan Ermasu, Merauke, Arif, mengatakan meski kualitas beras yang dijualnya mengalami penurunan, harga beras tetap stabil menjelang Natal dan Tahun Baru. Kualitasnya sekarang sudah agak menurun. Agak menurun ya? Itu Ya. kenapa sampai begitu? Karena curah hujan? Mempengaruhi hujan. Oh, terlalu banyak kandungan air ya? Iya. Oh, tapi harga tetap? Harga masih stabil. Masih stabil? Iya. Tidak ada kenaikan tuh yang Nggak premi? Tidak ada ya? Iya. Kira-kira nanti habis Natal kah atau Tahun Baru baru ada kenaikan? Kalau menurut saya sih yang stabil. Stabil ya? Iya. Oh, tapi Anda juga jual beras-beras yang kualitasnya kurang itu atau bagaimana? Tetap diambil? Kalau saya harus pilih-pilih kualitas. Oh. Arif menambahkan dalam waktu dekat ini harga beras diperkirakan tidak akan mengalami kenaikan, terutama pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, mengingat petani di wilayah Merauke akan segera memasuki masa panen. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kebutuhan minyak tanah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Setiap hari, warga terlihat berbondong-bondong berburu minyak tanah di sejumlah pangkalan. Seperti yang terlihat di salah satu pangkalan minyak tanah di Jalan Ermasu, Kabupaten Merauke. Begitu mobil tangki BBM selesai menurunkan pasokan, warga langsung menyerbu pangkalan untuk mendapatkan minyak tanah. Untuk mengantisipasi kelangkaan dan pembagian yang tidak merata, pihak pangkalan memberlakukan pembatasan penjualan, yaitu maksimal 10 liter untuk setiap keluarga. Warga terpaksa mengantre sejak pagi hari demi mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan memasak dan kegiatan rumah tangga selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Baru kali ini, biasa diantri di jatah berapa Ibu? Kemarin pesan saya tidak dapat. 20 liter? Nah, 10. Oh, 10 liter ya. Masih susah dapat minyak tanah? Susah ya. Sering ambilnya di sini minyak tanah. Iya. Di jatah berapa liter Ibu? 15. Ya. Tiap minggu di sini Bu dapatnya? Kadang juga dapat, kadang biasa juga dapat. Oh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menambah pasokan minyak tanah agar kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru dapat tercukupi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hukum Timika nanti sudah ditunggu nih di wilayah lain. Pelabuhan pelarian DWR alias Iwan akhirnya berakhir setelah polisi Polres Mimika berhasil menciduk pelaku. Tersangka merupakan buronan dalam kasus penipuan dan penggelapan yang telah menghilang selama 2 tahun. Berdasarkan catatan kepolisian, selama dalam pelarian tersangka sempat kabur ke luar negeri, yaitu Amerika Serikat dan Hong Kong. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, mengatakan tersangka DWR alias Iwan ditangkap di Jalan Flamboyan Pesona nomor 17 Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kasus ini berawal dari laporan manajemen PT Indo Papua ke Polres Mimika atas dugaan penipuan dan penggelapan dalam proyek pembangunan kantor Satpasim Polres Mimika. Tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Dharma Wirawan Rangkuti alias Iwan yang terjadi sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 yang bertempat di Jalan WR Supratman Timika, tepatnya di kantor Satpasim Polres Mimika atau setidaknya di wilayah hukum Polres Mimika yang mana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 37 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun penjara. Untuk saksi yang sudah kami periksa ada 6 orang. Kemudian untuk kerugian material itu sejumlah Rp1.958.750.000. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka Iwan juga menjadi buronan di sejumlah polda di luar Mimika. Di antaranya 2 di Polda Metro Jaya, 2 di Polda Jawa Barat, 1 di Polda Bali, 1 di Polda Bangka Belitung, serta 1 di Polda Aceh. Saat ini tersangka telah ditahan di Polres Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Igobat Memolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.